Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Yuli Rudianto sebagai kurikulum, Ibu Neneng sebagai bendahara, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, izinkan pada pagi hari yang cerah ini saya mensosialisasikan program Karya 5, di mana ada dua, yaitu yang satu program pemanfaatan sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Di situ ada 7 modal atau 7 aset, dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah program literasi budaya, program budaya literasi sekolah yang diakronimkan menjadi program GEULIS, Gerakan Budaya Literasi Sekolah. Untuk itu akan disampaikan dulu materinya, papernya, untuk bisa kita diskusi bersama-sama dalam waktu 10-15 menit. Mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memiliki beberapa atau banyak sekali sumber daya yang mungkin belum kita ketahui, tahu tapi belum ngerti ini sebenarnya sumber daya atau bukan. Pemetaannya ada 7 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya atau modal manusia. Di sini sudah saya coba catat, nanti didiskusikan apalagi pemanfaatannya, atau mungkin ada sumber daya yang lain. 1, kepala sekolah, pemanfaatannya kebijakan. Yang kedua, guru yang pemanfaatannya sebagai guru profesional atau mendidik. Apakah hanya mendidik saja guru? Ya, nanti kita bahas. Guru penggerak, ini untuk pemanfaatan sebagai berbagi, sebagai tauladan, dan sebagai penggerak. Kemudian ada guru tari. Kemudian ada lagi komite pengawas sekolah, murid, wali murid. Ya, nanti mohon masukannya ya, model-modelnya atau pemanfaatannya. Yang kedua, model sosial. Di sini ada tata tertib untuk mengatur norma sosial ya, norma dan tingkah laku. Yang kedua, dari adiwiyata, kita membentuk pribadi sosial untuk pembiasan budaya baik. Kemudian ada konveksi. Sepertinya kalau udah kaum kolas, ibu-ibu, sudah ada komunitas dress code. Kemudian untuk model sosialnya itu masjid, yang banyak sekali dimanfaatkan oleh anak-anak yang masuk siang. Saya sering temui anak-anak masuk siang kelas 3-4 itu ke masjid, tapi gurunya jarang, karena gurunya perempuan ya. Kemudian model fisik, kita memiliki kantor. Pemanfaatannya untuk apa? Lapangan, pojok baca, perpustakaan, lab komputer, kolam ikan, parkiran, wifi, jalan masuk mobil, toilet, drainase, kantin sehat. Nah, kemudian kita buka lagi halaman selanjutnya. Yang keempat adalah model lingkungan alam. Sebagai contoh, kalau yang di Cipondo punya modelnya danau, yang di pinggiran punya model pantai. Tapi kalau di Karya 5 yang saya sempat mencatat pohonan, itu bisa dimanfaatkan, udaranya segar. Kolam ikan, greenhouse, nanti bisa ditambahkan. Model finansial, ada BOS, ada BOP ya, untuk pembiayaan pendidikan. Mungkin ada model yang lain dari finansial. Koperasi PGRI, dana sosial, kas kelas, paguyuban. Yang keenam, modal politik.
Ada Pemda, kebijakannya apa? TGRI juga ada kebijakan pendidikan dari TGRI. Ada Korwil, kelurahan, puskesmas, polsek, RT RW, komite dan paguyuban. Yang terakhir adalah modal budaya dan agama. Nah, di Trail 5 sering ada syukuran, acara kegiatan, acara kelas 6, acara pensi, ada syukuran, pengajian, pembiasaan kegiatan Jumat, ada pengajian, jumsi, pentas seni dari modal budaya dan lain sebagainya. Itulah pemantik atau konsep yang bisa saya sosialisasikan. Untuk selanjutnya mohon ada sesi diskusi, ada yang menambahkan dari ketujuh modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutarno yang telah memberikan beberapa informasi modal aset yang ada di SMP 5. Sudah tertera semua, namun ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Yang nomor 5, modal finansial. Itu kemarin tanggal 26 Mei 2023 Kepala Dinas Pak Jamal mengutarakan pembubaran paguyuban. Nah, informasi yang kita dapat seperti itu, bagaimana sekolah menindaklanjuti hal tersebut. Yang kedua, di sini di modal agama dan budaya. Untuk kegiatan jumsi ini kita belum berjalan. Ya, yang biasanya kita laksanakan setiap Jumat, namun ada kegiatan keagamaan sehingga terbentur. Apakah untuk kegiatan jumsi ini hari ini bisa dirubah dan dapat dilaksanakan semua warga sekolah saling bekerja sama untuk kegiatan pembiasan kebersihan. Barangkali itu saja yang perlu saya pertanyakan, yaitu paguyuban dan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban Pak Sutarno. Belum ya? Terima kasih pertanyaannya Pak Yuli. Luar biasa kita diskusikan paguyuban ya, dari dinas mengatakan paguyuban. Sebenarnya kita tidak ada paguyuban, yang ada korlas. Mungkin bahasa ini bisa kita ganti ya. Kalau memang sudah masuk paguyuban, kalau dilarang, hendaknya kita tidak laksanakan lagi. Namun kita punya korlas. Terima kasih, nanti kita revisi. Yang kedua dari jumsi, inilah perlunya dimanfaatkan, yang tidak berjalan dijalankan begitu. Seperti nanti ada modal manusia, PPG ada 2 orang kan ya, diberdayakan PPG-nya itu. Jangan sampai setelah PPG nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Ya, kita masukkan juga nih, belum ada PPG. Di sini kita punya modal manusia, guru penggerak dan guru PPG, insya Allah kalau lulus. Amin. Kemudian dari model yang lain mungkin Ibu Bapak bisa berdiskusi. Silakan. Bukan model itu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu hanya pemantik atau sesi pertama untuk sosialisasi. Namun sosialisasi ini akan terus berlanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kita membuka program yang pemerintah inginkan, literasi dan numerasi. Literasi kita memiliki pojok baca. Di kelas ada juga pojok baca. Pernah juga dicanangkan setiap Rabu, kalau tidak salah, beberapa menit dimasukkan ke dalam kegiatan ya, intrakurikuler ya. Nah, namun akhirnya tidak berjalan ya. Oleh sebab itu, saya membawa sebuah program ini yang dulu pernah tidur pulas, tidak berjalan, kita bangkitkan kembali, namun dengan hasil yang akan lebih maksimal, di mana anak akan menghasilkan karya, kita bukukan
mereka membaca apa, menulis apa, kesukaannya apa. Ada komik, ada cerpen, ada puisi. Akan kita coba bukukan seperti di SDN Larangan 11 Pak Purnomo, dan bukunya sudah ber-ISBN. Dari situ anak-anak akan timbul motivasi. Tapi sebelum kepada anak-anak, tentunya pendidiknya dulu yang termotivasi. Nah, di sini ada namanya langkah-langkah atau tahapan yang namanya BAKJA. B-nya buat pertanyaan utama. Apa saja upaya yang untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis murid? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis murid yang dapat memberikan pengalaman belajar pada konteks yang lebih nyata? Bagaimana caranya? Kemudian tindakan apa? Nah, di sini ada diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai cara meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis murid yang dapat memberikan pengalaman belajar pada konteks yang lebih nyata. Disinilah saya ingin melakukan diskusi, tahapan buat pertanyaan dan tindakan. Bagaimana rencananya untuk melibatkan suara dari atau pilihan untuk kepemilikan pada murid? Rencananya menggelar diskusi bersama murid untuk mengetahui suara, pilihan, dan kepemilikan mereka dalam meningkatkan literasi membaca dan menulis. Murid itu sukanya seperti apa gitu, membacanya maunya di mana, di kelas atau di luar. Kemudian apa yang mau dibaca, suara-suara dari murid. Aset atau kekuatan, mudah-mudahan semuanya bisa mendukung. Modal manusia yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, tentu kebijakannya, ACC-nya, kemudian guru, murid, dan tenaga kependidikan. Waktu yang diperlukan ya 7 hari. Kalau ada yang mau lebih atau kurang silakan didiskusikan. Penanggung jawab saya sendiri, calon guru penggerak. Terima kasih. Mohon tanggapan. Satu, ada teman-teman ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, saya menanggapi untuk kegiatan literasi. Memang apa yang sudah dicanangkan tahun yang lalu untuk literasi sebelum anak-anak masuk belajar itu adalah waktu 15 menit. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ajaran baru dan menyambut siswa. Tambah lagi Pak Bino, untuk menyambut siswa ini sekarang kita berulang lagi. Itu salah satu untuk kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran atau kebiasaan. Pertanyaan saya, dia menyambut siswa, juga menyambut siswa. Jadi harus ada petugasnya di depan gerbang. Bukan siswa baru, kegiatan dia sehari-hari itu udah mulai luntur. Mari kita sama-sama ini kita punya program Pak Beno selaku guru penggerak memberikan beberapa ikhlasan kepada kita semua. Mudah-mudahan tahun ajaran berlangsung dengan terlaksana dengan baik. Pertanyaan saya terkaitan dengan literasi. Ini selama ini kita bukunya hanya dari NAS saja. Kira-kira bolehkah anak-anak ini akhir tahun ajaran nih untuk membawa buku cerita atau buku fiksi dan non-fiksi lah buat pemeliharaan perpustakaan? Ini selama ini kita belum pernah ada nih. Jadi kita bukunya hanya dari dinas saja, tapi secara umum untuk literasi cerita dongeng mereka nggak ada yang tahu. Ya cerita ini gimana sih Pak ceritanya? Apa sih Pak? Nggak ada yang tahu. Zaman kita dulu, jadi kita sering membaca, jadi tahu dongeng ini artinya gini dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, bolehkah anak-anak tahun ajaran besok pas naik kelas suruh membawa buku untuk referensi perpustakaan? Itu saja Pak Beno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan, Bu Nia. Ya baik, langsung ya. Siap, Bu Irma. Ya dengan menambahkan saja yang tadi Pak Yuli, kan itu siswa
diminta membawa buku cerita dari rumah itu bagus, cuma jangan sampai memberatkan siswa harus beli segala macam. Kalau ada yang di rumah yang tidak terpakai boleh dibawa, itu bagus, dikumpuli di sekolah, disimpan di belakang. Kita punya tuh buku-buku fiksi dan fiksi di belakang pojok di ruang kelas, tapi jangan sampai anak diberatkan harus membeli gitu. Itu yang tidak bolehnya. Kalau emang di rumah ada ya bawa, itu silakan. Bu Eva silakan. Yang menambahkan sedikit masalah buku. Kalau di ini saya aja. Kalau di sekolah saya sebelumnya itu biasanya siswa yang lulus itu menyumbangkan satu buku Pak. Ketika mengambil ijazah itu entah buku yang ada di rumah atau beli itu dibebaskan. Boleh beli, boleh yang ada di rumah dia bawa. Jadi untuk untuk koleksi bukan koleksi ya, untuk untuk di perpus gitu, referensi di perpus. Jadi bebas, boleh itu buku cerita atau tentang pelajaran gitu. Sharing aja Pak. Ada lagi? Bu Lina Panjaitan, tadi kayaknya isi-isi karena saya tuh. Ya. Ya baiklah, terima kasih masukannya Pak Yuli. Dari kegiatan itu bisa memicu sumber daya lagi untuk bagaimana menyambut sumber daya guru menyambut kedatangan siswa. Kemudian memang dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada yang dipaksakan lagi, semuanya suara dari murid. Contohnya ketika menulis, silakan murid temanya tulang, kamu mau buat gambar tulang boleh, mau cerita aja boleh, mau nulis boleh. Jadi semua sudah merdeka. Seperti juga buku cerita sudah tidak membebankan lagi. Mungkin anak lebih suka novel atau di kelas 6, tidak buku cerita lagi, boleh silakan novel yang dibawa, namun jangan menggerakkan sampai beli. Betul sekali. Dan untuk saran dari Bu Eva, kalau di sana boleh beli boleh enggak ya setuju. Mungkin mau beli dia untuk mendapatkan pahala sedekahnya dari buku yang dibeli. Mungkin begitu ya Ibu Bapak. Silakan kalau ada tambahan lagi. Karena memang buku itu banyak buku-buku bekas dijual, itu agak murah, itu depan rumah sakit apa sih namanya, Hermina ya, sebelah kanan tuh ada, itu ada buku bekas di bengkel. Nah, ada bengkel, nah itu banyak itu buku-buku bekas, sayang banget itu kalau kita nggak ini murah, dia murah. Oke. Yang kedua mungkin majalah-majalah bisa nggak Pak Ben? Silakan saya baca buku majalah sama Bobo sama gadis boleh nggak? 2 majalah ya? Iya, majalah Bobo sama gadis boleh. Nah, iya boleh. Boleh. Boleh sekali Pak Yuli. Boleh sekali. Yang terpenting baca majalah Bobo sama gadis. diskusi kita ini anaknya itu mau baca begitu. Jangan sampai buku udah banyak anak belum mau baca. Jadi suaranya dari anak, kamu mau baca buku seperti apa? Seperti itu ya Bunia ya. Udah buku banyak tapi nggak dibaca juga kan sia-sia. Yang baca tikus. Lebih senang anak mau baca buku digital. Bawa buku itu kalau emang majalah, tabloid, majalah di kelas 45, karena emang ada pelajarannya tentang tabloid, tentang apa, itu memang di kelas 45. Tapi kalau kelas 1, 2, 3, malah membawa buku cerita, apakah atau enggak? Pas mungkin komik juga bisa, buku cerita seusianya. Oh iya, maksudnya ya harus usianya itu. Iya. Kalau majalah, kalau buat kelas 1, ada pelajarannya soalnya, ada kanon fiksi dan cerita fiksi, ada iklan, ada cerita menggambar, itu mendukung banget ya, bagus kalau kita senang. Jadi bisa digunakan dulu untuk prakteknya, dari toko mencari latar anak-anak
kasih Bu Nia masukannya. Ya, kita diskusinya membuahkan hasil yang luar biasa. Demi anak-anak, literasinya mau, kita berikan kesempatan kepada anak ya, apa sih yang kamu sukai, membaca apa gitu. Ada yang membaca novel, ya ada yang membaca buku apa, membaca buku sains dan lain sebagainya. Kita tanya juga kepada anak-anak nanti penanggung jawabnya saya, yang saya ingetin ibu dan bapak. Silakan, ada lagi? Baik, ini tadi untuk membaca secara nyata. Bagaimana kalau anak-anak yang baca buku novel berhadiah di digital? Sekarang lagi ngetrend Pak Ben. Jadi dia baca buku majalah di digital, tapi dapat hadiah. Istilahnya dia nanti nabung di situ ada. Itu lagi program digital novel sudah luar biasa. Luar biasa banyak ya. Nanti arahnya mudah-mudahan bisa ke situ ya. Selain impian saya mungkin bisa ditularkan kepada yang lain. Anak-anak nanti dari buku yang dibaca bisa merangkum, dikumpulkan menjadi sebuah buku yang akan kita ISBN-kan. Orang tua juga akan senang nih, buku karya anak saya nih. Di situ ada ABCD salah satunya, mungkin seperti itu. Itu impian seperti yang sudah terjadi di SD Larangan 11 sudah. Pak Purnomo namanya sudah membuat beberapa buku dari kumpulan anak-anak. Mau puisi ada, mau cerita ada, cerita pulang kampung juga ada dan sebagainya. Semua bisa menulis kalau banyak membaca kan ya Pak Yul ya. Ya, seperti itu impian. Nah, seperti tadi novel yang berhadiah. Ya, kita coba. Tidak ada kata tidak bisa kalau belum mencoba ya. Insya Allah bisa. Terima kasih. Kegiatan tadi kan membaca, implementasinya nanti menulis, ya kan implementasinya. Mungkin di antara siswa-siswi kita ini akan mencoba belajar menulis. Contohnya yang singkat simple diary. Dia akan menulis pengalaman dia, ya, apakah dalam kehidupan sehari-harinya itu tuh apakah termasuk penilaian buat kita juga atau bagaimana, karena memang tadi kan intinya baca, dari baca itu implementasinya adalah menulis, menjadilah hasil karya buku. Ya kan kita mau jadi karya tulis kan pertama dari menulis pengalaman dulu. Nah untuk penilaiannya itu seperti apa? Kalau memang nanti anak, Pak saya biasanya nulis diary Pak saya biasanya nulis pengalaman saya waktu bangun tidur sampai itu. Nah itu implementasi yang kita harapkan seperti itu. Dari hasil dia membaca dituangkan dalam kegiatan menulis. Gimana Pak Ben? Ini masukannya dia. Ya, terima kasih masukannya. Yang tadinya kan ini bagian dari intrakurikuler gitu ya, masuk ke dalam jam pelajaran sedikit, bukan kepada ekstra. Oleh sebab itu ini masuk kepada ranah pembiasaan, di mana akan menghasilkan sesuatu, hasil karya. Kalaupun mau dinilai itu kebijakan nanti kita diskusikan kembali mau dinilai seperti apa. Tentunya kan tidak di awal tidak akan semua menyukai dulu di awal itu. Penilaiannya tidak akan objektif kecuali sudah terbangun budayanya membaca dan menulis. Setelah itu terjadi baru kita bisa masukkan sebuah eskul atau apa yang bisa ada penilaiannya. Tergantung teman-teman bagaimana masukannya. Ya, terima kasih. Yang penting jangan kerjaan aja. Iya. Kalau kebiasaan sehari-hari di sekolah oke, tapi kalau di warung itu kan ekstra. Boleh dinilai, boleh enggak. Tapi kalau kebiasaan jalan kelas, boleh dinilai, maksudnya ada menambah. Jangan menambah. Menurut Bu Nia, penilaian yang bikin anak senang seperti apa? Ya maksudnya kebiasaan yang menyenangkan, tapi juga jangan sampai berbaliknya ke diri kita yang wajib mengajak. Maka kita ini kan abang, ya kan? Juga untuk sana ke sini. Kalau ditambah lagi dengan penilaian yang tadi, itulah yang Kalau saya biasanya penilaiannya cukup dengan lisan, dengan memberikan pujian aja itu cukup.
Cukup begitu aja. Pembiasaan yang nyantai itu Pak Yuli, jangan sampai itu harus dinilai Ya, maksud saya sama seperti Pak Beno, kita hanya memberikan reward saja. Bagus nak, kasih jempol. Bagus, artinya memberikan motivasi. Penilaian yang seperti itu maksudnya bukan harus kita nilai enggak. Iya, jadi cuma sebagai reward saja. Iya, reward saja. Iya, terima kasih. Mungkin diskusinya semakin menegangkan ya Pak Yuli dan Bu Nia. Untuk sesi pertama ini mungkin ada clue atau bagaimana Pak Yuli punya saran? Ada saran untuk program ini literasi? Ya, baik, terima kasih kepada Pak Beno. Saya hanya mengimbau, mengingatkan saja apa-apa yang sudah kita programkan yang tidurnya terlalu lama, mari kita bangunkan kembali agar nanti sekolah kita ini Bapak, Ibu guru dan anak-anak semua serta warga sekolah bisa mengikuti melaksanakan kegiatan apa yang kita programkan. Itu yang menurut saya yang perlu ditingkatkan kembali. Jangan sampai ciri khas apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sekolah kita, ayo kita bangkitkan kembali. Yang tentunya ini tadi yang sudah katakan oleh Pak Beno, yaitu dari gurunya dulu. Kalau gurunya sudah memberikan curricula, dan insya Allah anak-anak juga akan mengikuti dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang tentunya keterkaitan dengan orang tua murid, yaitu Korlas yang mungkin juga akan menilai dan sehingga sekolah kita ini bisa ditiru, karena seperti kemarin sekolah kita ini sudah ditiru oleh sekolah lain, sehingga kita juga tidak perlu kecil hati dan sebagainya. Ini adalah sebuah program pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang diimplementasikan oleh Pak Sutarno bisa berimbaskan kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian. Itu saja Pak Ben. Jadi yang lama-lama yang masih tidur tolong kita bangunkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya berdiskusi dan sosialisasi sumber daya sekolah dan program literasi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.